Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hai semua, balik lagi dengan aku, Dr. Sarah di Health Series. Apa kabar kalian semua? Aku berdoa supaya semua teman-teman Roy and Sarah dalam kondisi yang sehat, apalagi di tengah situasi wabah dari corona, ya, virus corona atau yang sering kita dengar dengan istilah COVID, Corona Virus Disease. Untuk kali ini aku mau memberikan info terbaru ya mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia, karena virus corona memang sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Maret, tepatnya di tanggal 2 Maret Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwa sudah ada 2 orang yang langsung terkonfirmasi positif virus corona. Dan sejak saat itu angkanya terus bertambah. Di tanggal 28 Maret tepatnya aku bikin video ini, kasusnya nih ya, kalau aku lihat nih di data itu sudah mencapai 1155 itu yang terkonfirmasi positif ya. Kemudian yang masih dalam perawatan itu ada 994 orang. Untuk yang sembuhnya sudah 59 orang. Untuk yang meninggal sudah mencapai 102 orang. Dan di Indonesia sendiri itu 28 provinsi sudah kena positif virus corona. Wow, sudah banyak sekali ya. Hampir semuanya nih provinsi di Indonesia terkena. Dan di DKI Jakarta itu kasusnya paling banyak. Kemudian disusul oleh Jawa Barat, di mana kasus positifnya itu ada 598, 31 diantaranya itu sudah sembuh dan 51 kasus meninggal. Kemudian disusul oleh Jawa Barat, kasusnya yang positif itu ada 98 orang, di mana 14 kasusnya itu meninggal dunia dan 5 pasien berhasil sembuh. Sudah diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya. Sekarang aku mau menjelaskan ke kalian istilah-istilah yang sering kalian dengar akhir-akhir ini, yaitu ada ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan. Dan ada yang terbaru nih, istilah orang tanpa gejala. Apa sih bedanya? Jadi yang pertama nih, dari istilah yang sering kita dengar dulu, ODP, orang dalam pemantauan, itu adalah orang yang memiliki gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan ada faktor resiko. Faktor resikonya itu berupa dia ada riwayat pernah bepergian baik ke Cina atau negara-negara yang terkonfirmasi positif kasus corona. Kemudian ada juga kontak dengan orang-orang yang suspek COVID. Itu karena sekarang Indonesia sendiri itu sebagai sumber penularan juga, jadi nggak mesti dari orang luar masuk ke kita, tapi orang kita sendiri pun tuh juga bisa menularkan. Kemudian kapan disebut pasien dalam pengawasan? Ketika ada saatnya si ODP ini memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, baik ke puskesmas, klinik ataupun ke rumah sakit ya, terutama di rumah sakit pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan darah, di mana kalau terjadi perubahan nilai laboratoriumnya seperti ada penurunan kadar lemfosit atau limfosit, dan pada saat nanti di ronsen, baik di ronsen toraks ataupun dilakukan CT scan toraks ya, dan di bagian dada paru-parunya akan ada gambaran yang mengarah ke pneumonia atau ada gambaran glasgow opacity. Itu yang betul-betul menandakan kalau itu semuanya ada, dia adalah pasien dalam pengawasan dan akan diperlakukan secara khusus gitu ya, karena kan orang itu infeksius, dapat menularkan ke orang lain, jadi harus berada di suatu ruang isolasi supaya tidak menularkan kepada yang lain, baik ke tenaga medis ataupun ke keluarganya atau orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut. Oke, kemudian ada lagi istilah yang terbaru yaitu OTG, orang tanpa gejala. Jadi saat ini orang itu tidak mesti menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, itu nggak mesti. Jadi mungkin kondisi badannya itu sehat-sehat aja, tetapi ternyata di dalam tubuhnya itu dia sebagai pembawa virusnya, kayak gitu. Jadi memang saat ini
yang paling benar adalah di rumah aja ya. Jadi kita melakukan isolasi sendiri supaya kita tidak menularkan virus ke orang lain, karena kita tidak tahu apakah kita ini pembawa atau bukan. Apa sih yang harus kalian lakukan kalau kalian memiliki gejala seperti demam, batuk pilek atau nyeri tenggorokan? Langsung berobat ke dokter, jangan berdiam diri, ini kayaknya batuk pilek biasa. Jangan, karena untuk saat-saat seperti ini orang-orang yang memiliki gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan itu pasti akan dicurigai atau diklasifikasikan sebagai orang dalam pemantauan. Nah, jadi kalian harus segera memeriksakan diri. Terus kalau memang terbukti dari hasil laboratorium dan radiologi kalian itu baik, kalian pasti akan diberi obat untuk demam batuk pileknya. Kalian harus berdiam diri di rumah, pakai masker, kalau bisa jangan kontak dengan banyak orang, jangan menerima tamu di rumah. Kemudian kalian harus meningkatkan daya tahan tubuh kalian dengan cara apa? Banyak sekali. Seperti yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi dan cukup buah dan sayur gitu ya. Jangan asal makan kenyang aja. Kalau akhir-akhir ini banyak tuh berita orang-orang yang memborong mie instan di supermarket sampai stok mie instan di supermarket tuh habis. Itu sebenarnya suatu tindakan yang keliru. Jadi kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi gitu. Minum vitamin boleh nggak? Boleh aja gitu ya, untuk meningkatkan. Apalagi kalau kalian tidak cukup untuk makan buah dan sayurnya, asupan vitaminnya itu kurang gitu. Vitaminnya apa aja? Ya bebas, vitamin C, vitamin B kompleks gitu, itu tidak masalah ya. Kemudian kalau misalnya kalian bingung makanan sehat itu apa, kalian juga bisa cek, kita pernah bikin video mengenai sarapan sehat. Nah, apa yang dilakukan kalau kalian itu ketika sudah datang ya ke rumah sakit, kan pertama statusnya ODP, terus dari hasil pemeriksaan lebih lanjutnya baik dari laboratorium, radiologinya itu sudah mengarah atau menjadi suspek ke COVID, ya kalian pasti akan naik statusnya menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, orang-orang yang dikategorikan PDP itu akan diperlakukan secara khusus karena mereka adalah orang-orang yang infeksius atau dapat menularkan virus ke orang lain. Jadi pasti akan ditempatkan di ruangan isolasi. Nah, pemeriksaannya itu ada yang namanya swab gitu ya. Swabnya berupa swab tenggorok. Jadi untuk mengambil lendir atau dari mukosa hidung maupun tenggorokan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Hasil swab ini sendiri itu memerlukan waktu ya. Jadi tidak cepat seperti hasil laboratorium maupun radiologi yang cuma beberapa jam aja kita tunggu tuh hasilnya sudah keluar. Tapi untuk swab itu memang dilakukan oleh pihak Dinkes gitu. Jadi sampelnya dikumpulkan dulu, baru nanti dikirim ke Dinkes setempat. Nah, nanti hasilnya akan dikonfirmasi ke rumah sakit masing-masing gitu. Nah, selama menunggu hasil, jelas orang-orang yang di kategori PDP akan dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, untuk swab sendiri itu pemeriksaannya berbeda dengan yang namanya rapid test. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar ada berita-berita yang rapid test atau pemeriksaan massal kayak gitu. Nah, rapid test namanya juga rapid ya, jadi kan tes cepat atau itu sebagai pemeriksaan penjaringan atau screening. Dan ini sampelnya berupa sampel darah. Di sampel darah itu untuk melihat apakah ada antibodi, jadi IgG dan IgM-nya itu positif atau tidak kayak gitu. Tapi hasil rapid test sendiri itu sebenarnya bukan sebagai diagnosis pasti kalau misalnya dia rapid testnya positif tuh pasti COVID gitu, belum tentu ya. Yang negatif pun juga belum tentu tidak terhindar dari virus COVID gitu. Jadi kalau yang kalian ikut dalam tes massal ini atau rapid test yang diadakan oleh provinsi masing-masing, boleh-boleh aja gitu ya untuk screening. Kemudian nanti dilihat kalau hasilnya negatif,
kalian isolasi sendiri di rumah. Jadi berdiam diri di rumah, jangan banyak keluar rumah, apalagi kontak dengan banyak orang. Nanti dilihat selama di rumah kalian apakah ada muncul gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau bahkan sampai ke sesak nafas. Itu kalau kalian tidak ada gejala-gejala tersebut, kalian boleh sedikit lega. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di Indonesia sendiri belum ada kebijakan untuk lockdown gitu ya, seperti negara-negara lain. Kayak di Cina kan langsung tidak boleh kemana-mana, harus diam di rumah gitu. Kalau Indonesia sendiri kebijakannya hanya berdiam diri di rumah saja gitu ya. Tetapi ini dimanfaatkan oleh orang-orang, terutama yang dapat kesempatan work from home, untuk liburan, jalan-jalan, atau bahkan ke tempat-tempat wisata. Waktu beberapa minggu lalu kan kita dengar tuh tempat wisata ini penuh, malah tulisan headline beritanya liburan corona, atau ada berita juga perjalanan ke puncak itu macet panjang gara-gara mereka mau liburan. Aku saranin untuk kalian yang masih seperti itu, tolong jangan dilakukan lagi ya. Kalian harus menjadi orang-orang yang sadar untuk tidak menjadi pembawa virus, atau supaya kalian tidak tertular oleh virus, kalian harus di rumah saja. Oke, untuk teman-teman, kan kita tahu ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dimana kalau di Indonesia sendiri bulan Ramadan itu yang dinanti-nanti adalah pulang ke kampung halaman saat Lebaran tiba gitu. Mungkin kalian adalah salah satunya. Memang kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik gitu, tetapi untuk kasus seperti ini dimana terjadi pandemi atau wabah virus corona, sebaiknya aku saranin jangan mudik terlebih dahulu. Kenapa gitu ya? Karena pada saat kalian mudik itu terjadi kerumunan orang-orang ya, baik orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor, mobil gitu ya, atau kalian naik pesawat. Jadi bandara tuh pasti akan penuh, stasiun juga akan penuh, kalian akan naik bis juga pasti akan berdesak-desakan. Itu akan menjadi tempat yang baik untuk virus itu merajalela, menjangkiti dari satu orang ke orang lain. Karena posisinya kan kita nggak bisa physical distancing ya kan, harusnya untuk saat ini untuk mengurangi penularan kita harus menjaga jarak 1 meter, itu minimal 1-2 meter gitu. Jadi sebaiknya untuk kegiatan mudik pada tahun ini ditunda dulu, sama seperti kita belajar dari negara Cina waktu mereka merayakan Imlek, terpaksa mereka tidak melakukan perayaan yang besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita pun juga harus belajar dari negara-negara lain supaya kasus ini tidak semakin meluas. Kita tahu ya tadi 1155 loh kasus yang positif. Kalau kita masih melakukan kegiatan mudik, wah nggak kebayang deh akan berapa lagi jumlah kasus positif di Indonesia. Oke, dan untuk sekarang kalian yang punya kesempatan untuk work from home, jadi masih kerja dari rumah, atau mungkin kalian anak sekolah yang dapat libur gitu ya, jangan menggunakan kesempatan ini untuk jalan-jalan. Kalau kalian mau pergi pun itu karena suatu yang urgent, misalnya kalian harus ke rumah sakit atau kalian harus beli makanan gitu, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jalan-jalan atau ketemu temen, menongkrong di kafe, stop dulu ya, kalian di rumah aja. Nah tadi aku jelasin tentang perkembangan virus corona di Indonesia. Kita jangan lupa bahwa virus corona ini masih terus bergejolak di dunia gitu ya. Untuk Cina memang kasusnya itu besar, tapi ada juga negara-negara lain yang kasusnya besar, seperti di Amerika, di Italia, di Spanyol. Itu adalah negara-negara di luar Cina yang kasus positif kematiannya itu juga besar. Nah, bahkan di Cina sendiri orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh 14%-nya itu ternyata kembali dinyatakan positif gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang tesnya itu
waktu dinyatakan sembuh itu tidak valid, atau memang virus ini sudah mengalami mutasi gitu. Jadi memang mungkin mereka sudah sembuh, tapi karena mereka kontak lagi dengan orang-orang, jadi mungkin tidak ada penjarakan, atau mereka memang jadi lebih banyak kumpul dengan orang-orang lagi, jadi mereka bisa terpapar virus lagi, dan virusnya itu mungkin juga terjadi mutasi di dalam tubuh mereka sehingga terjadi positif lagi. Nah intinya yang tadinya sembuh aja tuh bisa positif lagi. Apalagi kita yang mungkin saat ini dalam kondisi sehat, itu jangan kayak sok-sokan gue nggak kena nih ya, masih sehat-sehat aja, itu nggak berarti gue nggak kena gitu. Itu salah ya. Jadi semua orang itu bisa terkena, baik tua maupun muda. Orang yang memiliki jabatan, seperti kita tahu nih, ada beritanya bahwa Pangeran Charles itu ternyata juga kena positif corona gitu ya. Atlet-atlet olahraga yang mereka kebiasaan olahraganya itu bagus banget, pasti setiap hari mereka olahraga, itu juga ada yang positif. Dan apalagi kita yang mungkin jarang olahraga, itu jangan merasa bahwa bisa terbebas dari virus corona. Semua orang tuh memiliki resiko yang sangat besarnya, tetapi kita sendirilah yang harus menjaga tubuh kita. Kalau kita bisa berdiam di rumah saja, kita bisa melakukan banyak hal yang positif, masih tetap produktif, seperti olahraga juga masih harus terus lanjut. Kalian juga bisa berjemur di jam 10 pagi selama 10-15 menit aja untuk mendapatkan sinar matahari, vitamin D, dan juga untuk mematikan virus-virus ya. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, asupan vitamin juga boleh, tidur yang cukup itu juga suatu kewajiban. Oke, jadi segitu dulu update dari aku mengenai virus corona, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di subscribe, di like, dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada usul mau dibahas tentang apa. Boleh silakan, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke orang lain supaya mereka pun juga mendapatkan informasi terkini mengenai virus corona. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you, God bless you.